Wakil Gubernur Barnabas Orno resmikan gedung Gereja Nehemia Jemaat GPM Kaibobu. Gereja Nehemia Jemaat GPM Kaibobu, Klasis Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB, diresmikan penggunaannya pada Minggu 25 September. Peresmian sekaligus pentabisan gedung Gereja Nehemia ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penekanan sirine pembukaan selubung papan nama gedung Gereja Nehemia oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno bersama Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian atau MPH Sinode GPM Pendeta SI Sapulete. Disaksikan warga jemaat dan tamu hadirin. Gedung gereja seluas 27 kali 18 meter yang dibangun 28 Oktober 2018 itu dikerjakan selama 2 tahun 8 bulan dan 25 hari dengan menghabiskan anggaran 8,1 miliar rupiah. Usai penandatanganan prasasti, tahapan peresmian dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh MPH Sinode GPM, Penatua Nyonya B. Sahertian. Kemudian, Wakil Gubernur dan istri, Pendeta Beatrix Orno Someru, beserta seluruh jemaat melakukan ibadah bersama. Ibadah perdana di gedung gereja yang baru tersebut dipimpin Sekum MPH Sinode GPM, Pendeta Ishak Sapolete, dihadiri ratusan jemaat baik dari Kaibobu, Ariate, dan tamu undangan, juga Basudara Pelagandong Suli dan Wai. Wagub dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada warga Tahisane Kaibobu karena dengan kesungguhan dan tekad secara murni, swadaya mampu mendirikan gedung gereja Nehemia tanpa bantuan Pemda baik provinsi maupun kabupaten. Diakui dari segi waktu pembangunan pun terbilang sangat cepat. Hal ini membuktikan bila jemaat dan gereja Tuhan di Kaibobu terus tumbuh dan semakin berkembang. Wagub yang juga suami dari Pendeta Beatrix Orno Someru ini menyebutkan, pembangunan gereja jangan hanya dimaknai sebatas pembangunan gedung, namun juga sebagai wahana pembinaan dan pengembangan mental, spiritual, persekutuan dalam membangun jati diri, serta menjadi simbol kehadiran Tuhan melalui ibadah maupun persekutuan jemaat. Peresmian gedung gereja menunjukkan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada jemaat, sehingga dapat menyelesaikan proses pembangunan gedung yang representatif yang akan membangun kesadaran iman dan ketaatan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Wagub berharap gedung gereja dapat dijadikan sebagai pusat pembinaan dan pembentukan karakter dan moral jemaat, dan juga sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kaibobu. Sebab, pembangunan gedung gereja telah mengajarkan tentang hidup tolong-menolong dan kerjasama untuk mewujudkan tujuan dan juga sebagai cerminan bagi seluruh masyarakat di Maluku. Wagub juga mengapresiasi kehadiran saudara Pelagandong Kaibobu beragama Muslim yakni Hualoi dan Saleman yang turut hadir dalam acara pentabisan dan peresmian gedung gereja Nehemia sebagai cerminan semakin eratnya hubungan hidup toleransi orang basudara Salam Sarani di Maluku. Benar ini dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Tuhan, termasuk pembinaan kerohanian terhadap umat di sini. Makasih atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku serta pribadi, kami sangat mengapresiasi masyarakat jemaat Kaibobu dalam membangun ini gereja. Kalau semua jemaat di Maluku ini membangun rumah ibadah sesuai dengan potensi dan sumber daya alam, kalau potensi SDM sumber daya alamnya sedikit, jangan bangun gereja yang lebih besar dari potensi sumber daya alam. Apalagi jemaat anggota jemaat cuma 100 tapi bangun gereja dari kampung 500. Saya pernah temui itu Pak Besar. Kalau seperti ini, maka saya percaya negeri kita ini akan maju, Dan benar-benar jemaat Kaibobu sama seperti Simon dari Kirene. Ibadah rumah ibadah ini adalah salib yang dipikul Tuhan. Tidak butuh banyak orang yang hanya mencerca dan menggali. Sedikit orang, tapi kalau menjadi Simon dari Kirene, salib itu cepat tertancap di bukit. Ketua Majelis Jemaat GPM Kaibobu Pendeta Semi Patikawa menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh anak cucu Hena Poput Kaibobu yang berada di berbagai daerah termasuk Belanda dan Hong Kong atas dukungan dan sumbangsi sehingga pelaksanaan pembangunan gedung gereja Nehemia dapat selesai dalam waktu yang cukup cepat. Dikatakan kehadiran gedung gereja Nehemia tidak saja semata pembinaan spiritual rohani, tetapi juga pusat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kaibobu. Tanpa kekuatan jemaat, yang akan terjadi penyelesaian pembangunan gedung gereja baru. Itu memulai dari sumbangan jemaat dan sampai dengan proses selesai, jemaat tetap punya partisipasi. Kita juga mau menyampaikan terima kasih bagi semua anak cucu Hena Poput
yang ada di luar. Kita harus mengakui juga bahwa kontribusi mereka cukup besar, sehingga bersama-sama dengan jemaat ini, walaupun dari jauh mereka bisa membantu kami menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung gereja baru. Mereka sampai di negeri Belanda dan itu kekuatan kami. Dan memang harus dijaga dan dipelihara, dan seperti yang tadi diakui di kebaktian, kita akan berusaha untuk memanfaatkan gedung gereja ini untuk terus melakukan tugas-tugas bersekutu, bersaksi dan melayani khusus di negeri Enapop. Sebelumnya, dalam laporan Wakil Ketua Pembangunan Gedung Gereja Nehemia Jemaat Kaibobu, Elias Matinahuru menjelaskan, pembangunan Gedung Gereja Nehemia tidak terlepas dari sejarah berdirinya gereja mula-mula di negeri Tahisane, Honipoput, Samale, Kaibobu, yang pembangunannya dimulai pada tahun 1915 dan selesai pada 1917. Cikal bakal pembangunan Gedung Gereja Nehemia Kaibobu setelah usai peringatan 100 tahun perjalanan pelayanan Injil di negeri Kaibobu pada 2017 lalu. Sejak proses peletakan batu penjuru pembangunan gedung gereja ini sempat terhenti akibat COVID-19 melanda dan kemudian dilanjutkan yang pada akhirnya mampu diselesaikan dalam waktu 2 tahun 8 bulan dan 25 hari. Mengawali acara pentabisan dan peresmian Gedung Gereja Nehemia yang baru, didahului dengan ibadah syukur dan proses mengantar peralatan sakramen pelayanan dari Gedung Gereja sementara ke Gedung Gereja Nehemia oleh Ketua Majelis Jemaat Pendeta Semi Patikawa dan para pelayan gereja. Dalam acara peresmian Gedung Gereja Nehemia Jemaat GPM Kaibobu, juga turut dihadiri Sekda Kabupaten SBB, Leverne Alvin Tuasuun, anggota Badan Pekerja Klasis dari Seram Bagian Barat dan Klasis Kairatu, Polres Seram Bagian Barat, Ketua Majelis Jemaat Seklasis Seram Bagian Barat, sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat.